Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qulami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqatul Imam, di mana saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara ke 173. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Istishrafuka ayya'lama al-khalqu bi khususiyatika dalilun ala admi sidqika fi ubudiyatika. Istishrafuka, maka adapun keinginanmu, ayya'lama, agar supaya mengetahui siapa al-khalqu, makhluk, mengetahui bi khususiyatika, akan keistimewaanmu. Itu dalilun, sebagai bukti atau sebagai dalil ala adami sidqika, akan tiada kejujuranmu fi ubudiyatika, di dalam penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa keinginanmu agar supaya semua orang atau semua makhluk mengetahui akan keistimewaanmu, akan maziamu, akan kelebihanmu. Kemana-mana kamu selalu cerita, kemana-mana kamu selalu yaitu menyampaikan dan mengatakan bahwa engkau atau kamu memiliki keistimewaan. Dan keinginanmu model seperti itu, ya, agar supaya semua makhluk itu ngerti bahwa kamu punya kelebihan, bahwa kamu punya keistimewaan. Kok ada orang ya memiliki kelebihan, memiliki keunggulan, memiliki maziyah, kemudian pengennya itu agar supaya orang itu tahu bahwa dia punya keistimewaan, ya, itu sebagai bukti bahwa orang tersebut tidaklah jujur pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu maziyah dalam bentuk karomahkah atau kealimankah atau sebagai seorang ahli ibadah, apapun lah yang namanya kelebihan, yang namanya keistimewaan, kok kemudian kamu selalu pengen agar diketahui bahwa kamu memiliki keistimewaan, bahwa kamu memiliki kelebihan, dan keinginan demi keinginan agar supaya kamu dikenal oleh orang banyak bahwa kamu memiliki keistimewaan. Pengenmu untuk agar supaya orang tahu, pengenmu agar diakui oleh orang, yaitu sebagai bukti bahwa kamu tidak punya kejujuran di dalam pengabdianmu atau penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, saya katakan, idza khassakal haqqu ta'ala ayyuhal fakiru bi khususiyatin min khususiyati khawasihi. Idza khassaka, apabila telah mengistimewakanmu, siapa al-haqqu Allah Subhanahu wa ta'ala,
alimah luhur Allah. Ayyuhal fakiru, wahai si fakir, hamba yang fakir. Yaitu bi khususiyatin, dengan sebuah keistimewaan. Artinya bahwa ketika Allah telah memberikan keistimewaan kepada kamu, ketika Allah telah memberikan kelebihan kepada kamu, bi khususiyatin berupa keistimewaan min khususiyati khawasi, dari keistimewaan dari orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Jadi umpamanya kamu itu dipilih oleh Allah seperti orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Allah, ya, dengan diberikan keistimewaan, kelebihan, baik kelebihan ilmu, alim, ya pinter, atau engkau diberikan sebagai orang yang sudah mempunyai makom spiritual atau makom perjalanan di dalam tasawuf ini, engkau telah memiliki keistimewaan gazudin seperti zuhud, waroin atau waro, au tawakulin atau tawakal, au ridho atau memiliki keridhaan, au taslimin atau berupa taslim, nerima, au mahabbatin atau berupa mahabbah, orang yang diberikan rasa cinta yang luar biasa kepada Allah, kepada Rasulullah, atau bahkan kepada seluruh makhluk. Au yakinin atau berupa keyakinan fil qalbi, di dalam hati, au ma'rifatin atau ma'rifah. Nah, ini semua adalah pemberian-pemberian Allah. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan. Karena tidak banyak orang diberikan oleh Allah dengan sifat zuhud itu. Di tengah-tengah kehidupan seperti sekarang itu sulit mencari orang-orang yang mempunyai sifat zuhud, mampu yaitu mengendalikan dirinya dan jiwanya untuk tidak cinta kepada dunia ini. Sudah langka zaman sekarang. Tapi oleh Allah kamu dipilih, ya, untuk bisa menjadi orang yang zuhud. Ya. Ketika kamu di tengah-tengah kehidupan yang langka, ya, mencari orang zuhud, tapi kemudian Allah telah memilihmu sebagai seorang zuhud, bahwa sesungguhnya kamu dipilih oleh Allah menjadi orang zuhud yang tidak gila, tidak cinta kepada dunia ini merupakan satu keistimewaan. Kok kemudian kamu diberikan sifat zuhud, kamu cerita banyak orang, ya, kamu agar supaya semua orang, kamu punya keinginan yang kuat agar semua, ya, di dalam komunitasmu itu mengenalimu atau mengakui bahwa kamu mempunyai yaitu sifat zuhud. Atau waro. Waro itu artinya orang yang bisa memelihara dirinya, jangankan yang haram, hal-hal yang belum pada tingkatan syubhat saja, bahwa orang waro ini adalah orang yang mampu untuk apa? Untuk mencegah jalan menuju kepada kemaksiatan. Sekalipun secara fikih, secara ilmu fikih, sekalipun bahwa dilakukan oleh seseorang ini dalam tanda masih tidak dikategorikan termasuk satu perbuatan yang haram atau dilarang. Ya, satu misal ada orang diberikan sifat warok oleh Allah. Sebelum orang itu sampai membuka atau
melakukan perbuatan yang haram, orang itu sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk apa itu? Yaitu untuk mengantisipasi lebih dulu. Au tawakulin, atau diberikan oleh Allah yaitu tawakal yang luar biasa. Nah, ini semua merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Nah, lu kok kemudian oleh kamu bahwa keistimewaan ini semestinya tidak perlu kamu viralkan, bahwa kamu punya sifat waro, bahwa kamu punya sifat zuhud, semestinya kamu tutupi itu. Wong ini pemberian Allah kok, bukan keistimewaanmu ini, tapi ini keistimewaan yang bersumber dari Allah. Ternyata kamu rasanya tidak srek, tidak marem kalau sifat zuhud ini tidak ada orang yang tahu. Loh, keinginan-keinginan seperti itu agar supaya makhluk mengetahui dan mengakui terhadap keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadamu ini sebagai bukti nyata bahwa kamu tidaklah jujur di dalam pengabdianmu kepada Allah. Termasuk ma'rifah, au ma'rifatin ini termasuk ma'rifah. Kamu sampaikan, kamu ceritakan bahwa kamu sudah makom ma'rifah. Ya, di mana endingnya itu tujuanmu bukan dalam rangka untuk tahadus bin nikmah atau dalam rangka yaitu mentarbawiyah secara kolbiyah, tapi di balik itu kamu pengen atau kamu punya keinginan agar orang tahu dan kemudian mengakui bahwa engkau punya kelebihan dan punya keistimewaan. Loh, cara-cara seperti ini, keinginanmu agar supaya orang tahu akan keistimewaanmu ini sebagai bukti bahwa kamu tidak memiliki kejujuran di dalam pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang Allah memberikan seperti itu. Ya, memang Allah telah pilih, kamu telah dipilih oleh Allah. Telah diberikan satu keistimewaan oleh Allah. Tapi yang salah itu dengan keistimewaan itu semestinya kamu simpen. Ya, apalagi kamu punya kepentingan, punya keinginan kuat. Ya, punya keinginan yang kuat agar kamu diklaim oleh orang bahwa kamu sebagai orang yang zuhud, orang waro, orang tawakal, orang ma'rifah. Nah, ini yang seperti inilah ya, di dalam kajian tasawuf ini dikategorikan orang yang tidak konsisten dan tidak jujur pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Au adharo ala yadaika karomatan hissiyatan au maknawiyatan. Atau adharo, Allah telah menampilkan ala yadaika, melalui yaitu kemampuanmu. Allah tampilkan. Jadi kekuatan dahsyatnya Allah itu tampilkan melalui dirimu berupa karomatan, sebuah karomah hissiyatan yang bersifat hissiyah, yang bersifat indrawi, yang bisa disaksikan mata. Satu misal, kamu diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa jalan di atas air. Satu misal, kamu juga diberikan kemampuan oleh Allah, ya, seperti yang dimiliki oleh para wali berupa karomah itu, kamu bisa menjadikan kertas itu jadi uang, bisa merubah besi nayeng itu menjadi emas murni 24 karat. Satu misal ini. Ya. Lo itu merupakan karunia Allah. Ya. Diberikan kemampuan oleh Allah, dititipi karomah oleh Allah.
berupa karomah hissiyah yang bisa dilihat secara wadak, secara zahir, atau kamu bisa menyembuhkan secara cospleng. Begitu ada orang sakit, kamu kasih air, kamu sembur, padahal dokter itu sudah angkat tangan gara-gara doamu yang merupakan karomah itu loh jadi mandi. Itu bisa saja Allah berikan dengan keistimewaan-keistimewaan seperti itu, au maknawiyatan atau yang bersifat maknawi. Kamu dititipi oleh Allah, ditampakkan karomahnya Allah melalui dirimu itu, yaitu berupa karomah maknawiyah. Kamu diberikan oleh Allah bisa ma'rifah ya kepada Allah, kamu bisa sampai kepada makom hakiki. Ini namanya apa? Yaitu karomah maknawiyah. Padahal kamu itu baru saja masuk ke thariqah loh. Kamu baru tobat, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kamu disemati oleh Allah, diberikan oleh Allah berupa karomah maknawiyah. Tidak harus lama kamu bisa makrifah kepada Allah. Au istakhrajat fikratuka hikman. Au istakhrajat atau telah menghasilkan apa fikratuka, yaitu tafakurmu hikman akan hikmah. Lo tafakurmu lo bisa menghasilkan hikmah. Padahal kamu itu lo tidak pernah mondok, tidak pernah berguru ya kepada guru mursyid lo. Sak tafakur sebentar saja kamu menghasilkan banyak mutiara-mutiara hikmah yang luar biasa. Padahal tidak semua orang bisa menghasilkan hikmah. Kamu bisa, pikiranmu, tafakurmu hanya 1 jam lo bisa melahirkan beribu-ribu hikmah, kata-kata mutiara hikmah. Bahkan kamu bisa banyak mampu memberikan kesadaran kepada banyak orang melalui hikmah-hikmahmu. Au mawahiba kasbiyatan, atau Allah telah memberikan yaitu mawahib, peparing ya, kasbiyatan, yaitu melalui usaha atau melalui ikhtiarmu. Allah berikan kamu menjadi orang yang sukses, menjadi seorang profesor, menjadi seorang doktor, menjadi seorang ilmuwan, diparingi oleh Allah atas usahamu belajar itu loh. Kemudian kamu diberikan oleh Allah peparing karena atas usahamu. Kamu mau sekolah, kemudian kamu mau kuliah, terus kamu belajar ya tanpa henti, akhirnya menuai atau memperoleh yaitu memperoleh keberhasilan. Semua itu merupakan pemberian Allah kasbiyatan melalui usaha. Atau boleh jadi dalam hal masa materi, kamu diberikan banyak oleh Allah kesuksesan melalui usaha bisnismu. Padahal kamu dulu itu nembel ban. Ya dalam waktu 1 tahun loh kamu bisa habis nembel ban, kamu mulai kulaan ban bekas. Karena kamu pinter cara mendesain ban bekas, maka akhirnya kamu loh mendirikan perusahaan ban. Akhirnya kamu menjadi orang yang sukses. Atas pemberian Allah melalui ikhtiarmu itu. Auladuniyatan, atau pemberian Allah yang bersifat laduni, kamu nggak belajar, nggak pernah mondok, nggak pernah membaca, nggak ahli mutolaah, tapi kamu luar biasa jaduk ilmumu. Nah, summa istashrofta,
dari kelebihan-kelebihan tadi, keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah, mulai dari zuhud, warok sampai ma'rifah, atau kemudian oleh Allah ditampakkan karomah, kamu memiliki karomah, kemudian kamu bisa memberikan banyak hikmah, tafakurmu itu luar biasa, atau kamu diberikan kesuksesan atas usaha, diberikan pemberian Allah tanpa belajar kamu hebat, kok kemudian summa istashrofta, kemudian dari situ kok kamu merasa seneng, merasa pengen, istashrofta, kemudian kamu kok pengen, tatolakta, maksudnya kamu kok pengen memperlihatkan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah tadi loh, kok kamu pengen agar supaya makhluk tahu bahwa kamu punya keistimewaan-keistimewaan tadi, sehingga wataman naita, dan kemudian ketika kamu memperlihatkan, ya namanya orang memperlihatkan ya, dipamerno ya, kan ketika sudah dipamerkan, memperlihatkan, yaitu wataman naita, pasti kamu akan berangan-angan ayak lama agar supaya tahu siapa al-kholku, makhluk, bikhususiyatika, akan keistimewaanmu, bi ayat lau, bi ayut toliu, agar supaya mereka itu tahu. Akhirnya kamu itu kan memperlihatkan kan, wataman naita ayak lama. Loh, berarti wataman naita, dan kamu pengen ayak lama agar tahu siapa al-kholku, makhluk, bikhususiyatika, akan keistimewaanmu, dengan apa aja itu? Bi ayat tola ayat lau, tola ayut toli, bi ayut toliu, sehingga mereka itu mengenali atau mengetahui makhluk itu, karena kamu pengen memperlihatkan kepada makhluk akan keistimewaanmu, dengan harapan bi ayyutolliu, agar supaya makhluk itu tahu ala tilkal khususiyati, atas keistimewaan itu, di mana allati khosoka, yang telah memberikan keistimewaan kepadamu siapa Allah biha, dengan khususiyah, padahal semua keistimewaan-keistimewaan itu bukan hasil usahamu, tapi semua itu adalah peparing Allah, pemberian Allah. Duh, kok kemudian kamu klaim pengenmu seperti itu loh, wong itu pemberian kok. Masa pemberian kok kamu eber-eber, bukan karyamu, bukan hasilmu, tapi itu pemberian. Ya, kok kemudian kamu punya keinginan agar semua orang itu tahu bahwa itu adalah keistimewaanmu. Wadzalika, maka adapun keinginan seperti itu, pengenmu agar semua orang tahu bahwa kamu punya keistimewaan, punya kelebihan, itu dalilun, sebagai dalil atau bukti ala wujudir riyai, bahwa di dalam dirimu itu ada riya al-khafi, yang samar fi batinika, di dalam batinmu. Jadi begitu keinginanmu agar supaya orang tahu, ya, keinginanmu aitatolakta, maksudnya memperlihatkan siapa engkau dengan keistimewaan itu, ya, agar supaya makhluk ngerti bahwa kamu punya keistimewaan, sehingga kamu harus bercerita, kamu harus memperlihatkan, ya. Atau hanya bercerita aja loh, kalau ada orang seperti itu istisrob, pengen agar orang tahu akan keistimewaan itu, sebagai bukti bahwa di dalam diri seseorang itu ada riya yang sangat samar fi batinika, di dalam batinmu. Wadalilun, dan juga sebagai bukti ala admi sidqika, tiada kejujuranmu fi ubudiyatika, di dalam penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau model seperti itu enggak jujur kamu. Terus lantas bagaimana statusmu? Bal anta
Bal akan tetapi anta bahwasanya engkau, adapun engkau itu kadzibun, orang yang pembohong, biha, dengan melalui khawasis tadi, khususiyah, fiha di dalam ubudiyah. Bal akan tetapi adapun engkau itu kadzibun, pembohong, bohong kamu itu, fiha di dalam pengabdianmu kepada Allah, fiha di dalam ubudiyah. Karena apa? Karena laukunta andaikan ada siapa engkau, ada itu sodikon, orang yang jujur, fi ubudiyah, ketika di dalam pengabdianmu kepada Allah, laktafaita, tentu kamu akan mencukupkan bi ilmillah, cukup Allah yang tahu, nggak perlu makhluk itu harus kamu libatkan agar tahu akan keistimewaan. Itu kalau jujur kamu, nggak perlu kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang kamu miliki itu kamu ceritakan kepada seluruh makhluk. Ya, kalau kamu ceritakan model seperti itu berarti kamu itu tidak jujur pengabdianmu kepada Allah. Wong ada Allah yang memberi Allah kok. Kamu itu pembohong namanya, ya, pembohong. Karena itu, andaikan kamu itu betul-betul jujur pengabdianmu kepada Allah, maka kamu cukupkan Allah saja yang tahu. Laktafaita bi ilmillah, maka niscaya kamu akan mencukupkan bi ilmillah, yaitu Allah saja yang tahu. Wa qana'ta, dan kemudian kamu bisa merasa nerima, marem, kamu akhirnya bisa nerima. Kalau sudah akhirnya kamu bisa nerima. Dengan cara seperti itu akhirnya kamu bisa nerima. Bimuraqabati, akan muraqabahnya Allah, perhatiannya Allah. Ya, iyaka kepada dirimu. Wastaghnaita, dan merasa cukup, kamu sudah tidak butuh lagi. Wastaghnaita, cukuplah engkau. Ya, bihi, dengan Allah, an ru'yati wairihi, daripada ingin mendapatkan perhatian atau pandangan selain Allah. Itu baru kamu jujur pengabdianmu kepada Allah. Wal wajibu, maka semestinya, wajibnya, alal fakiri, atas seorang fakir, seorang hamba yang fakir seperti kita ini, mensikapi akan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semestinya begini, idza khassahullah bi khususiyatin, idza khassahu, apabila telah memberikan keistimewaan kepada si fakir, siapa Allah bi khususiyatin, dengan sebuah keistimewaan. Kalau ada seorang hamba diberikan keistimewaan oleh Allah, semestinya perilaku atau sifatnya seperti ini. Yang harus dilakukan itu adalah kata maha, menyimpan, tidak memviralkan diri, tidak perlu diumumkan bahwa kamu hebat. Cukup semestinya seorang yang fakir, seorang hamba yang fakir seperti kita ini, kalau diberikan kelebihan oleh Allah, maka cukup kata maha. Hendaklah, yaitu menyimpan atau menutup hak akan keistimewaan. Ya, wajahataha, dan mengabaikan, dalam pengertian mengabaikan itu artinya mengingkari lah. Kalau kamu diklaim oleh orang bahwa sampean itu hebat, bahwa sampean itu sakti, bahwa sampean itu mandi, maka kamu berusaha tidak kemudian kamu semakin menambah untuk mendapatkan pujian dari orang, tapi kamu berusaha untuk menepisnya. Wajahadaha wasataroha, dan menutupinya, menutupi. Oh, itu bukan saya, itu semua pemberian Allah. Ya, tadi harus ditutupi akan khususiyah, keistimewaan tadi. Illa, kecuali an syaihihi, terhadap gurunya. Jadi kalau punya keistimewaan, kalau punya maziyah, kalau kamu diberikan kelebihan oleh Allah, tidak perlu kelebihan keistimewaanmu itu
ya, kamu viralkan agar semua orang tahu bahwa kamu hebat. Jangan salah itu. Ya, kecuali boleh itu kalau terhadap gurumu. Illa an syaihi, kecuali kepada gurunya si fakir. Kenapa fa'in adharaha? Maka jika memperlihatkan ya akan keistimewaan fawa, maka adapun fakir ala khotrin, yaitu karena bahaya. Ini cukup, kecuali seorang murid kepada gurunya umpamanya punya kelebihan. Karena apa? Dia ada di dalam pengawasan guru mursyid. Ketika umpamanya dia diberikan wiritan baca kalimat tauhid sebanyak 2000, tiba-tiba mazia itu datang, barokahnya membaca kalimat tauhid tadi. Apa di antara barokahnya umpamanya kok kemudian kamu diberikan iksir, kemampuan untuk bisa merubah besi menjadi emas satu misal, ya, karena perantara kamu yaitu berzikir melalui zikir tauhid tadi. Duh, itu boleh diceritakan kepada gurumu, boleh seperti itu, karena guru nanti akan mengevaluasi apakah ini benar bahwa mazia ini betul-betul dari Allah atau pancingan. Ya, pancingan yang diberikan oleh kelompok-kelompok setan atau jin sebagai bentuk kehodaan kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan tasawuf ini. Maka ini yang boleh hanya ditampakkan kepada kehebatan atau keistimewaan itu hanya boleh dilaporkan kepada gurunya. Bahwa maka adapun si fakir ala khotrin, karena takut ada bahaya. Bakot yakunu, maka sehingga bakot yakunu maka kadang-kadang menampilkan itu izhar kepada guru itu bisa sebagai tahaddusan, bisa sebagai tahadus, cerita saja agar supaya guru nanti memberikan evaluasi. Bakot yakunu, dan kadang-kadang ada yang namanya izhar, menampilkan, memperlihatkan keistimewaan itu tabajuhan, karena merasa hebat atau sombong. Ya. Wafil kitmani, dan itu di dalam menyimpan keistimewaan, tidak memviralkan keistimewaan. Assalamatu, maka adapun sebuah keselamatan. Orang yang menyimpan, tidak memviralkan dirinya, ya, tidak harus semua orang tahu akan keistimewaan-keistimewaannya, itu lebih menyelamatkan kepada kita. Waqad taqaddama, dan sungguh telah lewat atau telah lalu apa qaulu syekh, dawuhnya syekh. Begini dawuhnya syekh, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dzakiran kullama alima fastadalla bidzalika ala wujudi jahlihi. Ini sesuai dengan satu ungkapan Al-Imam Asy-Syadzili ya, di dalam penjelasan sebelumnya. Man ro'aitahu, man adapun barang siapa itu ro'aitahu, yaitu melihat. Siapa engkau kepada man, melihat mujiban, bisa menjawab, angkulima suila, dari segala sesuatu yang ditanyakan. Wa mu'abbiron, dan bisa mengungkapkan angkul lima syahida, dari segala sesuatu yang tampak, yang bisa disaksikan. Wa dzakiron, dan selalu ingat, kulama, terhadap segala sesuatu, alima, yang ngerti atau yang tahu siapa man. Fastadalla,
maka menunjukkan bidzalika akan fastadalla maka telah menunjukkan seseorang itu bidzalika dengan istisrob, pengen tahu ala wujudi jahlihi atas adanya kebodohannya daripada siman tadi. Jadi pengertiannya begini, kok ada orang, kamu melihat ada orang bisa menjawab seluruh persoalan, dan kamu juga melihat ada orang yang mampu mengungkapkan itu bisa menjelaskan segala sesuatu yang ia saksikan, dan juga bisa menyebutkan dari seluruh ilmu-ilmu, maka itu fastadalla maka menunjukkan, maka akan menjadikan dalil bidzalika dengan seperti itu ya, yaitu dengan orang yang pengen ya bisa merasa hebat ini semua merupakan bentuk atas wujud dijalihi ala wujud dijali karena adanya kebodohan seseorang. Jadi kalau kamu melihat ada orang kok bisa menjawab, padahal namanya orang kan terbatas, tidak mungkin ya, tidak mungkin ada orang bisa menjawab seluruh persoalan. Sekelasnya para aimatul madzhab itu hanya alim ahli, yaitu di bidang ilmu agama. Tapi nanti di bidang-bidang ilmu tertentu, satu misal di ilmu laut, satu misal, atau ilmu tentang tumbuh-tumbuhan atau tanaman, cara menanam, boleh jadi beliau tidak diberikan kemampuan oleh Allah. Loh, kalau kamu melihat ada orang kok mampu menjawab seluruh persoalan, mampu menjawab, dan juga ketika kamu melihat ada orang yang bisa mengungkapkan, menjelaskan dari apa yang ia saksikan dari fenomena-fenomena ini, dan mampu menyebutkan setiap apa yang ia ketahui, maka ini semua ada orang seperti ini menunjukkan atas bodohnya orang itu. Kenapa tidak mau menampakkan kekurangannya? Ya kalau ada orang seperti itu semua mampu itu, padahal orang kan terbatas sih. Tidak semua, walaupun ada orang alim itu tetap terbatas. Kalau kamu melihat ada orang modal seperti ini, itu berarti orang ini pengen dikenal sebagai orang alim, orang hebat. Tidak mau menunjukkan kelemahan dan kekurangan, karena tidak ada. Ya orang yang sempurna dengan keilmuannya enggak ada. Pasti ada kelemahannya. Tapi kalau ada orang seperti itu, fastadalla maka telah menjadikan dalil. Nyaman itu, fastadalla maka menjadikan dalil. Ya, orang yang seperti itu tadi jawab semua persoalan, ya mampu menyebutkan semua ilmu, maka itu sebagai dalil bidzalika akan pengakuan seperti itu ala wujud dijali atas adanya kebodohannya suara. Wa fi hadzal makna, di dalam makna ini terkait dengan ini qala dawuh siapa Syekh Syuyukhina, yaitu guru dari guru kita, yaitu Syekh Al-Majdub radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan begini, ikhfar, ada yang membaca ahfur, lisirrika wadaku fil ardi sab'ina qoman wa khalil khalaiqa yashku ila yaumil qiyamah. Ahfur itu artinya coba kamu galilah olehmu, galilah lisirrika untuk ibadah sirmu, galilah lubang istilahnya, lisirrika untuk merahasiakanmu, merahasiakan ibadah-ibadahmu, kelebihanmu itu. Wadaku, dan kemudian pendam kemudian setelah kamu menggali, ya, untuk menyembunyikan keistimewaanmu,
ya, menyembuhkan rahasia keistimewaanmu. Setelah kamu gali, maka kemudian pendem fil ardi, yaitu di tanah sab'ina qoman, yaitu sedalam 70 hasta. Artinya apa ini? Artinya bahwa kelebihan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadamu itu jangan dieber-eber. Pendem yang dalam. Humul namanya. Ya. Kamu tanam yang dalam itu biar tidak memunculkan kesombongan dan riya. Wa kholli, dan biarkanlah. Ya, wa kholli, dan lepaskanlah. Al khalaika, biarkanlah makhluk yasku. Yasku itu saka, yasku itu menyakiti ila yaumil kiamati, sampai kiamat. Kalau ada orang ngeritik kamu begini sudah biarkan. Ya sudah biarkan, sudah. Kamu dibilangi begini begitu sudah biarkan, sudah. Tapi kamu juga harus konsisten. Seluruh ibadah, keistimewaan maziamu itu harus kamu kubur. Jangan kamu viralkan. Karena keinginanmu viral itu biar orang mengklaimkan bahwa kamu hebat. Bahkan dan ada siapa batu ikhwanina, sebagian saudara-saudara kita. Ada sebagian saudara kita itu yang alim itu begini. Idza su'ila, bila ditanyakan siapa batu ikhwanina, akan menjadi makhluk. Akan apa? Adroktum, yang kamu temui atau kalian temukan. Wa ma'zuktum, dan apa yang kalian rasakan fi hadat toriki, di dalam perjalanan toriko ini atau cara ini. Jadi satu ketika sebagian saudara dari ahli tasawuf ini itu ditanya, ma'adroktum, apakah kamu sudah menemukan di dalam perjalananmu itu? Wa ma'zuktum, dan apakah kamu sudah merasakan fi hadat torik, di dalam perjalanan ini? Maka dijawab yakulu, maka menjawab siapa ba'du ikhwan? Menjawabnya adalah al-barda wal ju'iyah. Saya cuma dapat dingin dan lapar. Bahkan dan ada siapa syekhina, guru dari guru kita. Yajibu, mengheran, kaget. Ya. Kaget guru kita itu. Dzalika, atas ucapan jawaban tadi itu, hanya al-barada wal ju. Wa istaghsinu, tapi kemudian menganggap baik akan dzalik. Lidalalatihi, di mana itu menunjukkan ucapan dzalik itu ala sidqil ikhlasi, atas jujurnya keikhlasan. Jadi suatu ketika itu di antara teman itu bertanya, dalam perjalananmu ibadah kepada Allah itu apa yang kamu dapatkan? Dan apa yang kamu rasakan melalui jalan ini, toriko ini? Dijawab, aku dapat rasa dingin dan lapar. Maka dari situ kemudian guru kita itu justru heran akan ucapan itu dan menganggap bagus ini jawabannya. Karena apa? Karena menunjukkan ala sidqil ikhlas, menunjukkan betapa benar-benar ikhlas orang ini. Wa mazalat, dan terus nggak henti-hentinya. Siapa asyakhuna, guru-guru kita, wa asyahuhum, dan guru-guru mereka. Bahwasanya kiai-kiai kita terus selalu, dan kiai-kiai mereka itu selalu yastamiluna, mereka berusaha al-khoroba, yastamiluna, mereka berusaha, yaitu asyakhuna wa asyahuhum al-khoroba, untuk merobohkan fi dhawahirihim, di dalam memperlihatkan ibadah mereka.
Jadi nggak mau orang-orang guru-guru kita itu sungguhnya setelah mengajarkan kepada kita, ya guru-guru kita mengajarkan, di mana mereka itu selalu yasta'manil khorob, berusaha maksimal bagaimana yang namanya ibadah yang tampil dohir ini yang dilihat orang itu agar supaya roboh di hadapan mereka, ya. Jadi tidak berusaha diberikan tahu lah kelebihan-kelebihan itu dilakukan para ulama dulu begitu dalam rangka untuk menjaga hatinya itu. Ya mereka berusaha tidak mau kumpul dengan orang kaya, tidak mau dibohongi oleh harta benda, terus dirusak, ya, terus dirobohkan penampilan-penampilan mereka itu, ibadah-ibadah seperti itu, ibadah yang memunculkan kesombongan, ibadah yang pengen viral itu, ya. Kenapa kok mereka berusaha untuk merobohkan khorob saunan dalam rangka untuk menjaga lima terhadap sesuatu bi bawatinihim yang ada di dalam batin mereka. Wali ajli dzalik, wali ajli hadza, oleh karena ini Faddola telah memberikan kelebihan ya Allah amala sirri akan amaliyah ibadah sir ala amalil alaniyati dibandingkan amal yang bersifat dohir. Dong sudah bisa ba'ina darajatan dengan perbandingan 70 derajat apanya dzifan, yaitu lipatannya. Kama sebagaimana telah diterangkan fil hadis di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala dawu siapa Sayyiduna Isa alaihissalam, yaitu Gusti kita Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini pernah dawu, idza kana yaumu shaumi ahadikum, idza kana apabila ada apa yaumu shaumi ahadikum, yaitu hari puasa salah satu di antara kalian. Jadi kalian suatu hari kalau puasa, yang puasa itu hanya kamu, maka falyadhan, hendaklah kamu minyai, kamu buat ngelengo lihiyatahu akan jenggotnya si ahad, wayamsah, dan kemudian usaplah syafataihi akan kedua bibirnya siapa? Si ahadikum itu, biar tidak dipuji orang, biar tidak yaitu melahirkan riya. Jadi kalau apabila idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila ada hari puasa dari salah satu di antara kalian, ada datang waktu puasa, maka usahakan kamu itu terkesan segar, biar orang tidak menduga bahwa kamu itu puasa. Usahakan itu. Dengan cara apa itu? Falyadhan lihyatahu, kasih minyak akan lihyanya, jenggotnya tadi. Wayamsahu, dan kemudian usap syafataihi, kedua bibir ini biar terkesan basah begitu loh. Ya, fa idza kharaja, maka bila keluar ilan nasi kepada masyarakat, ro'au, mereka akan melihat siapa nas annahu, sesungguhnya si ahadikum itu lam yasum, tidaklah puasa. Jadi kalau bisa itu biar orang salah memahami kamu. Jadi ketika kamu kelemis bibirnya, merasa seger, tidak tampak loyo, maka orang akan mengatakan bahwa kamu tidak puasa. Kan enak begitu kan. Wa idza a'ta, dan apabila memberi kan siapa ahadun seseorang, falyati, maka berikan biyaminihi, melalui tangannya ahad, wa yakhfiha, dan usahakan menyembunyikan ya tangan akan pemberian anshimalihi, dari kirinya ahad. Jadi kalau memang tangannya memberi, ya apabila seseorang memberi maka belilah
melalui tangan kanan. Sehingga tangan kiri tidak ngerti kalau tangan kananmu itu suka memberi. Artinya nggak usah diviralkan, nggak usah disampaikan, nggak usah diumumkan ibadah-ibadah itu. Lebih-lebih kalau kamu dalam posisi komunitas banyak orang, di sekitaran, di komunitas orang yang tidak puasa sunnah, maka kamu harus tampil biar tidak dilem. Ketika keluar bertemu mereka, ya kamu seakan-akan kamu tampil dengan segar, agar dugaan mereka itu, ya, agar dugaan mereka itu tidak menjadikan kamu itu sombong. Ini ahli ibadah, ahli puasa sampean. Kan lebih enak diduga tidak puasa. Ya. Maka itu wa idza shalla, apabila salat siapa ahadukum salah satu di antara kalian falyadil, maka hendaklah ngelembrehkan. Lembrehkan itu jangan dipaskan ya, tapi kelembrehkan. Kelembrehkan. Alaihi atas, yaitu salah satu di antara kalian sitrobabi, dengan cara menutup pintunya si ahadikum yang sholat tadi. Bahkan sholat pun biar tidak melahirkan atau mewariskan riak, bangga diri itu, ya, biar tidak riak kepada orang itu, malah beliau sarankan kalau bisa sekalipun sholat itu kalau bisa ditutup pintunya. Karena fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu yukosimu, telah membagi, telah memetakan, telah membagi as-sanaa, pujian. Kama sebagaimana yukosimu telah membagi siapa Allah, yaitu ar-rizqo, agar rezeki. Tidak usah khawatir bahwa yang namanya pujian itu sama dengan yaitu pembagian rezeki. Ya, pembagian rezeki. Wa qala dawu siapa Syekh Abu Abdullah bi Al-Qursi, yaitu Syekh Abu Abdullah Al-Qursi radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya. Kullu man, adapun setiap orang, lam yakna, yang tidak merasa puas, fi af'alihi, dengan usaha-usahanya man, pekerjaan-pekerjaan man, wa aqwalihi, dan ucapan-ucapan man, bisamillah, dengan mencukupkan Allah yang mendengar, wa nadri, dan hanya Allah yang melihat, dakhala, maka masuk alaihi man apa riya'u, riya' la mahalata, pasti. Setiap orang yang tidak puas dari apa yang dilakukan, ya, dari apa yang dilakukan, dari amal ibadahnya itu loh, enggak puas, dan juga tidak puas dari ucapannya, dengan cukup didengar Allah, dengan cukup didengar Allah, hanya cukup dilihat Allah. Kok ada orang tidak puas dengan Allah, hanya cukup dilihat Allah, diperhatikan Allah, kok tidak puas, ya. Lah itu orang seperti itu dakhala alaihi riya, orang itu sudah dikategorikan masuk kepada sifat riya. La halata, pasti itu. Oleh sebab itu waqala dawu siapa ba'dhum, sebagian orang ahli tasawuf, ma akhlaso, tiada ikhlas. Siapa abdun, seorang hamba, kotun, sama sekali, illa ahabba, kecuali ahabba, pengen siapa hamba, ayakuna, ada hamba, fi jubin, di dalam sakunya, la yu'rofu, tidak diketahui. Artinya tiada ikhlas, namanya seorang hamba itu tidak bisa disebut ikhlas kecuali dia itu bisa menjadikan apa yang ada di saknya itu tidak diketahui. Tidak diketahui. Satu misal mengambil uang di sak itu, kalau mau sedekah itu nggak usah dilihat-lihat. Ya. Maka itu tidak bisa disebut hamba itu ikhlas. Tidak bisa. Ma'akhlasu anhu.
Ya. Tidak bisa disebut hamba itu ikhlas. Illa apa kecuali dia sudah pengen ayakuna ada fi jubin la yu'raf, yaitu apa yang ada di sak itu tidak diketahui. Walihada, oleh karena ini akhos, maka karena ada apa isqatul manzilati, menjatuhkan posisi, ya, tidak mengambil posisi, tidak mencari jabatan, itu namanya isqatul manzilah. Itu karena ada apa isqatul manzilati, memutuskan rantai, yaitu pangkat. Itu syarton, menjadi syarat fi hadat toriki, di dalam akidah toriko ini. Maka itu fa'in tahaqqaqa, kalau memang sudah terbukti, ya bal abdu, hamba bil ma'rifati, dengan ma'rifah. Nah ini wa musyahadatil wahdaniyati, dan bisa menyaksikan, yaitu akan keesaan Allah, jaza, maka boleh lahu bagi man, bagi hamba, apa al-ikhbaru, menceritakan bil wahdaniyati, akan keesaan Allah, bi a'malihi, melalui dengan amal ibadahnya si abdun. Ya, jaza. Begitu juga jaza al-idharu, memperlihatkan, menampilkan lima hasini ahwali, karena bagusnya lima hasini ahwali, karena bagusnya perilaku-perilakunya. Binaan, sebagai dasar, minhu, darinya, ala nafkil ghairi, atas peniadaan yang lain, wa'adaan, dan sebagai wa'ada al-wajibi, dan sebagai melaksanakan wajib itu minasyukri, termasuk bagian syukur. Saya pahami begini, wa in tahaqqaqa, kalau memang sudah terbukti seorang hamba di dalam ma'rifahnya sudah terbukti, sudah musyahadah dengan sifat esanya Allah. Kalau ada orang sudah sampai kepada seperti itu, maka enggak apa-apa. Ya, jazalul ikbar, boleh menceritakan kelebihan-kelebihannya. Ya. Jaza, maka boleh lahu bagiman apa alih baru, mengkhabarkan bil wahdaniyati, melalui keesaan Allah, bil wahdaniyati, akan keesaan Allah itu bi amalihi, melalui amalinya man. Dan boleh juga mempertampilkan lima hasini ahwalihi, akan baiknya daripada perilakunya man, binaan, sebagai dasar, minhu, darinya, ala nafil ghairi, untuk menafikan yang lain. Ya, untuk menafikan yang lain, wa adail wajibi, dan melaksanakan wajib, minasyukri, dari syukur. Maka itu qala dawus, ya ba'dus salaf, sebagian ulama salaf, yasihu, boleh, sah. Ya, bayakulu, kemudian dawuh siapa ba'dus salaf, sholat itu kada, aku sholat sekian, wakada, dan sekian, rokaatan, apanya rokaat, watalautu, dan kemudian aku membaca kada wa kada, ini yang saya baca, surat Baqarah, surat Al-Imran, ya, suratan, suratnya. Fayuqalu, maka ditanyakan lahu, padanya, ketika orang itu cerita, aku bisa sholat 1000 rakaat, ya, enggak, intinya aku membaca surat di dalam sholat itu hampir 30 juz. Kemudian ditanya, fayuqalu lahu ama takhsha minarya, tidakkah sampean itu khawatir kalau cerita seperti itu? Tidakkah sampean takut kalau cerita seperti itu? Takut dari riya? Apa sampean tidak takut kepada riya dengan cerita seperti itu? Aku puasa 1000, aku sholat 1000 rakaat, aku baca Quran 20 kali dalam seminggu khatam. Maka kemudian ditanyakan olehmu, ama taksya, tidakkah kamu takut, khawatir minar riyai, dan riya? Wa yaqulu, maka kemudian mengucap atau dawuh sebabadus salaf, waihakum, celakalah kalian, wa hal ra'aitum, apakah kalian melihat, man yuroi, kepada orang yang pamer, ya, kepada orang yang pamer, ya, atau kepada orang yang riya. Waihakum,
celaka kamu sekalian. Wahal ra'aitum, tidak, apakah kamu telah melihat? Melihat kepada siapa? Man yuroi, kepada orang yang riya. Ya. Bifi'li ghairi, melalui usahanya yaitu yang lain. Jadi yang mestinya kalau riya, kalau pamer kelebihan, pamer ibadah, semestinya ya pamer ibadah, ya pamer kelebihan itu semestinya yang dipamerkan itu miliknya sendiri. Ilmu itu miliknya Allah, zuhud juga diberi oleh Allah, warok juga diberi oleh Allah. Loh, kok iso kemudian kamu jadikan alat untuk pamer tuh? Kok bisa kamu berbuat riya? Nah itu celaka kalian itu. Celaka kalau model itu. Tidakkah kamu selalu kalian melihat, adakah ya menurutmu ini, adakah wahal ra'aitum, apakah menurut pandangan sampean itu, ya apakah sampean tidak melihat, wahal, ya saya ulangi lagi, wahal ra'aitum, dan apakah pendapat kalian, man kepada orang yuroi, yang riya bifi'li ghairihi, tapi dari hasilnya yang lainnya seseorang itu. Kan enggak mungkin, riya itu semestinya yang diriakan itu menjadi hasil pekerjaan dia. Sementara yang diriakan oleh makhluk ini adalah miliknya Allah. Masa memenuhi syarat itu riya? Enggak memenuhi. Ya. Itu namanya klaim itu. Semestinya Anda katakanlah boleh riya kalau yang Anda riakan itu betul-betul milik Anda. Loh ini miliknya Allah ya? Kan repot seperti itu. Maka itu walhasil kesimpulannya man fania. Man adapun barang siapa itu fania telah melebur, hilang. Siapa man an nafsi, dari dirinya man. Watahak koko, dan kemudian jelas terbukti bisyuhudi Rabbi, akan menyaksikan Tuhannya. Fala kalama, maka pasti tidak akan ngomong aletasma. Orang itu kalau sudah fana dan sudah terbukti musyahadanya kepada Allah, pasti tidak akan banyak ngomong. Itu pasti kalau sudah melebur kepada Allah. Waqad qalu, dan sungguh mereka mengatakan, man ahabbal khofa, barang siapa yang mencintai kerahasiaan, fawa, maka adapun orang itu man ahabba, itu abdul khofa, hambanya rahasia, ibadah sama. Ini jelas ini ya. Jadi barang siapa yang cinta merahasiakan, ya, ini amal saya rahasiakan, ini amal saya rahasiakan. Loh, kalau tujuannya hanya merahasiakan dan merahasiakan akan ibadahnya, bukan karena Allah, maka dia telah menjadi abdul khofa, telah menjadinya hamba rahasia. Begitu juga waman, barang siapa ahabba, senang siapa man ad-duhuro, akan ibadah yang muncul. Kok senangannya kalau ibadah itu diperlihatkan. Loh, maka fawa, maka adapun man ahabba duhur, yaitu abdul duhur, menjadi hambanya, yaitu duhur penampilan. Wa malam yarid, barang siapa yang tidak pengin, siapa man wairoma, selain apa yang aroda mengendaki siapa Allah bi akan ma. Barang siapa wa malam yurid, waman, dan adapun barang siapa itu lam yurid, yang tidak pengin siapa man wairoma, selain dari sesuatu aroda yang mengendaki siapa Allah bi akan ma. Kalau ada orang tidak menginginkan sesuatu yang selain daripada Allah, tidak mengendaki, itulah fawa, maka adapun itulah ya man tadi abdullahi haqqan, sebagai hamba Allah yang sejati. Nah ini baru summa alamaka syaihu ad-dawa fi tarkil istisraf.
Tsumma maka kemudian mengajarkan kepadamu siapa Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Adawa akan obat bitarkil istisrofi agar supaya bisa meninggalkan pengen memperkenalkan diri. Ilal kholqi kepada makhluk. Wawa adapun obatnya itu adalah al-iktifa, sudah merasa cukup binadril haqqi akan pandangan Allah, ya. Cukuplah buat kita ini Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan. Mudah-mudahan kajian saat ini jadi ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam? Apa mat? Gebak-gebak mat.